Ngomong habis dari Masjidil Aqsa, habis dari Sidratul Muntaha. Banyak para kaum Quraisy. Akhirnya siapa orang yang pertama yang menyatakan benar, saya yakin apa yang kau katakan adalah benar ya Rasulullah, adalah Abu Bakar. Dari situlah kemudian Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Dia tukang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena secara umum ya, nggak mungkin dalam semalam orang dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya ribuan kilometer. Nah, orang-orang modern pernah membuktikan, pernah membenarkan Muhammad itu pernah diislamkan. Jawaban yang paling enteng begini. Jawaban yang paling enteng ini saya gambarkan. Sekarang ini lagi musim rambutan. Mungkin semut yang di Subang sana itu. Sekarang ada yang cerita, saya habis dari Jakarta. Kata semut yang ada di Subang, saya habis dari Jakarta. Kata semut yang di Subang sana yang diceritain, gak mungkin. Kamu kapan ke Jakartanya? Kaki kamu juga gak panjang. Kata semut, iya saya habis dari Jakarta. Sebab saya tadi itu naik ngikut rambutan, dibawa pakai mobil sampai di Jakarta. Saya ikut kembali lagi ke Subang. Itu kata semut yang cerita bahwa habis dari Jakarta. Para ibu rahmatullah, peristiwa ini memang sampai para ulama pun sedikit banyak yang tidak percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah perjalanan malam dengan roh dan jasad. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan mempercayai bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanannya Rasulullah di waktu malam, yang mana yang diperjalankan atau yang jalan malam itu adalah roh dan jasad. Ada yang mengatakan bahwa yang diperjalankan itu hanya roh, karena dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah itu tidur bersama kami. Kemudian Rasulullah pergi, sebelum tempat tidurnya itu hilang hangatnya, Rasulullah sudah kembali. Itu yang kemudian menjadi dasar bahwa Rasulullah itu yang diperjalankan atau yang saat itu berjalan adalah rohnya, bukan jasadnya. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa yang diperjalankan malam, yang malam itu pun sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi, itu roh dan jasad. Buktinya apa? Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Kata-kata bahasa Arab kalau subhanallah itu kan berarti heran. Masya Allah, Maha suci Allah,
Zat yang telah memperjalankan di waktu malam hambanya, bukan biruhi Muhammadin atau biruhi Rasul, tapi hamba itu berarti tidak hanya roh, tapi hamba itu adalah roh dan jasad. Bi'abdihi, dengan hambanya atau kepada hambanya, lailan minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkahul Mukarramah ilal masjidil aqsa. Dan gak usah heran bagaimana caranya Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Makanya saya dulu pernah mengatakan bahwa Allah itu punya malaikat. Malaikat Allah itu satu kibasan itu kalau semuanya orang memprediksi mengukur satu kibasan saya dari Jakarta ke Surabaya itu sampai. Karena yang mengajak atau yang menjadi tumpangannya Rasulullah Muhammad SAW menurut jumhur ulama adalah buruk. Di mana buruk ini punya kecepatan kilat, di mana mata itu memandang, di situ langkahnya sudah ada di sana. Jadi tidak heran walaupun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ribuan kilometer, tidak sampai dalam hitungan atau tidak sampai satu malam Rasulullah pernah berjalan di waktu malam untuk mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, makanya kemudian ada istilah Imamul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa kemudian diminta menjadi imam sholat, menjadi imam sholatnya para nabi dan para. Bagaimana cara sholatnya? Sholatnya adalah cara sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi setelah sampai di Masjidil Aqsa, buruk di kayak kalau umpamanya kuda, seperti gambarkan bahwa buruk itu semacam kayak hewan berkaki 4 yang tidak lebih besar daripada kuda, tidak lebih kecil daripada keledai. Buruk. Kemudian ada yang menggambarkan buruk itu bentuknya seperti kuda, kepalanya bermahkotakan manusia, punya sayap, bukan seperti itu. Itu adalah hanya penggambaran. Setelah itu kemudian Rasulullah dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang melewati beberapa langit itu langit. Nah, diangkatnya Rasulullah melewati beberapa pintu langit ini menjadi penelitian juga oleh para ilmuwan, para astronomi. Kalau di dalam Islam katanya Muhammad itu pernah dinaikkan, diajak naik dari bumi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras. Ternyata di alam semesta ini ada namanya galaksi. Jadi kita ini dalam satu galaksi, dalam satuan galaksi. Ada tata surya, ada bulan, kemudian ada bintang. Ini satu. Nanti itu ada lagi. Ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nanti ada lagi. Itu namanya satu
galaksi. Tata surya. Ada itu nama satu tata surya itu namanya galaksi. Ketemu itu oleh para ilmuwan. Berarti benar juga ya. Kalau Muhammad itu dinaikkan dari bumi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Karena tata surya itu ada dan galaksi itu terdiri dari 7 tata surya. Itu penelitian sementara. Nah, kita nggak usah ngurusi para astronomi. Yang penting kita yakin bahwa ada Allah itu di dalam Al-Quran bolak-balik menyebutkan Fatoros sama wa, menciptakan beberapa langit. Berarti tidak hanya satu ya langit itu ya. Langit berarti yakin di dalam Al-Quran disebutkan beberapa langit. Sampai kemudian bumi pun wal ardi dan beberapa bumi. Berarti ada tata surya yang kemudian masuk dalam satu galaksi. So, sekarang ke satu pintu langit. Assalamualaikum. Ahlan wa marhaban, kata malaikat yang menunggu yang menunggu langit pertama. Man anta, ma'aman anta, kata malaikat yang menunggu langit pertama. Waalaikumsalam, siapa anda dan siapa yang anda bawa, kata malaikat yang menjaga langit pertama. Ana Jibril wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya adalah malaikat Jibril dan yang bersama saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakan pintu, ketemu dengan bapak kita Nabi Adam di langit pertama. Nah, seterusnya yang sangat mengenaskan itu sebenarnya Nabi Ibrahim itu ada di langit ke-7, tapi di bawahnya itu ada namanya Nabi Musa. Dari dulu di dalam Al-Quran itu Nabi Musa itu Nabi yang paling tukang protes. Allah saja diprotes oleh Nabi Musa. Nabi Musa. Saya ketemu sama Nabi Musa di langit ke-6. Ketika ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa itu menangis, bukannya senang ketemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa nangis? Nangisnya Nabi Muhammad itu begini, ya Allah, Muhammad masih semudah itu, tapi umatnya sudah luar biasa banyaknya. Muhammad masih semudah itu, masih semudah ini, tapi umatnya sudah banyak sekali. Saya yang umur saya sampai ratusan tahun, hanya beberapa gelintir umat saya. Itu yang menjadi nangisnya Nabi Muhammad. Naik ke-7 sampai di langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu sebuah kalau digambarkan sebuah tempat begitu adalah sebuah tempat di atas langit ke-7. Di Sidratul Muntaha itu kemudian Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril sampai di situ, kemudian Rasulullah disuruh naik ke atas, ke aras. Jadi malaikat Jibril itu hanya kuat sampai di Sidratul Muntaha. Ya. Takdir Allah, kekuasaan Allah, malaikat Jibril hanya bisa sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang paling tinggi sampai di sini. Kemudian Rasulullah disuruh naik ke atas, ke aras, tempat yang paling tinggi. Di situ kemudian Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Di situ kemudian Rasulullah mendapatkan kewajiban,
mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kalau junub harus 7 kali, kalau menghilangkan najis harus 7 kali basuhan. Itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, termasuk orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang taat, turut. Saya dapat perintah begini ya saya terima. Sholat 50 waktu, kalau habis kumpul suami istri, kalau mau mandi jinabat harus 7 kali mandi, kalau mau menghilangkan najis ya harus 7 kali basuhan. Itu perintah. Sampai ke langit itu sudah tahu sama Nabi Musa. Dapat apa ini? Dari Allah. Maksud Nabi Muhammad, saya dapat perintah sholat 50 waktu, mandi jinabat 7 kali, kalau menghilangkan najis harus 7 kali basuh. Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu. Umat saya yang gagah-gagah saja enggak kuat. Umat saya yang gagah-gagah, yang umurnya ratusan tahun, yang tinggi-tinggi, perkasa-perkasa, menjalankan perintah sholat itu sampai hanya sekali, padahal itu tidak kuat. Jadi Nabi dulu itu kalau sholat itu cuma sekali. Nabi dulu itu kalau sholat itu cuma sekali sehari semalam. Maka sampai umatnya Nabi Musa itu seminggu hanya sekali. Nabi Musa dan umatnya itu hanya diperintahkan sholat seminggu sekali, tapi sehari full, nggak boleh kemana-mana. Nabi Musa dan umatnya itu perintah harus ibadah itu sehari, tapi full dalam seminggu cuma sehari. Awalnya itu hari Kamis. Ternyata ketika hari Kamis menerima kewajiban melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah sehari full, Allah uji itu umat. Karena umatnya Nabi Musa, Bani Israil ini nelayan. Jadi laut itu ikannya melimpah di hari Kamis. Akhirnya di hari Kamis itu umatnya Nabi Musa ini minta kepada Nabi Musa, ya Musa tolong dong diundur ibadahnya jangan hari Kamis. Kalau hari Kamis ikan di laut lagi melimpah. Langsung Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah itu umat saya minta. Jadi umat Musa ini luar biasa, sering sekali umatnya itu minta langsung dikasih. Dalam Al-Quran pernah melihat satu cerita umat Nabi Musa, Bani Israil itu pernah ingin membuktikan Musa itu Nabi apa enggak. Musa, mintakan kepada Allah, saya akan percaya kepada kamu. Mintakan hidangan prasmanan langsung datang dari langit supaya bisa kita nikmati. Setelah itu kami akan percaya kepada kamu adalah utusan Allah. Hidangan itu luar biasa, langsung datang dari langit yang namanya makanan prasmanan. Gak ada yang pakai masak atau mesin kotak, langsung ada makanan itu melimpah ruah. Nah ini kemudian ketika umat Nabi Musa yang diperintahkan untuk ibadah di hari Kamis, Allah uji hari Kamis itu ikan di laut melimpah. Kemudian umatnya minta, Musa tolong dong mintakan kepada Tuhanmu supaya ibadah itu diundur tidak hari Kamis tapi dari hari Jumat. Akhirnya diiyakan oleh Allah, ya nggak apa-apa, ibadahnya sekarang diganti harinya tidak hari Kamis tapi di hari Jumat. Dan kemudian ketika asik, ketika sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah di hari Jumat. Jadi orang Yahudi itu beribadah di hari Jumat.
Orang Yahudi dulu itu ibadahnya dari Jumat, tapi full seharian. Dalam seminggu itu hanya sehari. Makanya kemudian diikuti oleh 5 umat Nasrani. Umat Nasrani ibadahnya hanya sekali ke gereja. Hari ini itu barangkali jadi saya begini, masih lanjut aja nanti. Ketika hari Jumat sedang ibadah, ternyata ikan di laut melimpah di hari Jumat. Ikan di laut melimpah di hari Jumat. Akhirnya minta, Muhammad, Musa, tolong dong minta kepada Tuhanmu supaya sekarang ibadahnya tidak di hari Jumat, tapi di hari Sabtu. Kata Nabi Musa, ya Allah, umatku minta ibadahnya diganti harinya tidak hari Jumat, tapi di hari Sabtu. Iya kan, Allah iya, gak apa-apa ibadahnya ganti hari Sabtu. Ketika ibadah sudah ditentukan hari Sabtu, ternyata kemudian Allah uji di hari Sabtu itu ikan laut melimpah. Disitulah kemudian ada yang namanya bala Allah qiradatan. Jadi ada peristiwa Sabat. Peristiwa Sabat itu ya peristiwa hari Sabtu, di mana sudah diikuti kemauannya dari Kamis ke Jumat, dari Jumat ke Sabtu. Ternyata masih begitu dulu. Akhirnya Bani Israel banyak yang berubah menjadi monyet. Banyak yang berubah menjadi monyet. Ditakdirkan oleh Allah berubah menjadi monyet. Padahal hanya sekali dalam seminggu. Ini kemudian yang menjadi dasar Musa protes kepada Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad, kembalilah kepada Tuhan. Kok 50 umat saya seminggu cuma sekali sehari, itu nggak kuat. Terus balik lagi sholatnya, ya Allah, saya minta dikurangi sholat yang diwajibkan kepada umat saya. Saya minta dikurangi kewajiban mandi jinabah untuk umat saya. Saya minta dikurangi membersihkan najis itu dari yang harusnya 7 kali. Kemudian Allah perintahkan, ya sudah, sekarang wajib bagi umatmu sholat 45. Jinabahnya cukup 6 kali kalau mau mandi jinabah. Kalau mau menghilangkan najis cukup cuma 6 kali. Sampai sebenarnya sama sebenarnya jinabahnya tinggal sekali siraman, cara menghilangkan najis juga tinggal 1 kali basuh. Sholatnya masih berapa kali? Masih 30. Terus minta tinggal 5. Ini ketemu Nabi Musa. Muhammad, berapa yang diwajibkan pada umatmu? 5. Kembalilah kepada Tuhan. Umat saya yang gagah-gagah, yang umurnya sampai ratusan tahun, seminggu dalam 1 hari, dalam seminggu saja tidak kuat, apalagi umatnya. Nabi Muhammad SAW mikirnya begini, dari 50 dikurangi 5 tinggal 5. Kalau nanti saya balik lagi kepada Allah kemudian dikurangi 5, kemudian habis, apa gunanya saya ke aras menghadap kepada Allah? Akhirnya Rasulullah, biar aja 5. Nanti kalau nggak ada kewajiban sama sekali gimana? Bisa semuanya Rasulullah itu minta kepada Allah, ya Allah kurangi dari 5 waktu ini. Bisa habis. Terus bagaimana nanti kalau sudah beda, ya udah
Gak saya wajibkan apa-apa kepada umat. Terus bagaimana cara kita ketika kita mau munajat, ketika kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang menjadi dasar. Nabi Muhammad SAW sudah tidak mau minta dikurangi dari alasannya 5 waktu itu adalah untuk sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sarana, maka tolong, saya banyak-banyak, tolong dijaga 5 waktu ini, tolong dijaga. Tolong 5 waktu sholat yang diwaktukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semuanya ini dijaga. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai ditinggal. Karena ini pokok di dalam agama Islam. Sholat itu pokok. Tolong, ini pokok. Kalau orang Islam mengaku Islam tapi tidak sholat, dipertanyakan Islamnya. Kalau ada orang Islam tapi tidak pernah sholat, munafik dia. Munafik dia. Ya kalau orang Islam kemudian ngaku Islam, KTP-nya Islam tapi tidak pernah sholat, ya nanti yang masuk surga KTP-nya, orangnya masuk neraka. KTP-nya yang masuk surga, KTP-nya yang Islam, orangnya masuk. Ini sholat. Makanya sampai Rasulullah bersabda, as-sholatu imadud. Sholat itu yang Bama aqamah faqat. Siapa yang melaksanakan sholat maka berarti dia melaksanakan atau menegakkan agama. Bama tarakaha faqat agama. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia sama dengan merubuhkan agamanya, yakni agama Islam. Wah, sekali di dalam Al-Quran waqimu sudah tadi bisa dibantah lagi tentang wajibnya sholat 5 waktu. Bapak, kemudian ada sholat zuhur waktu asar, kemudian maghrib, isya, subuh. Ini semuanya adalah ajarannya malaikat Jibril. Jadi waktu-waktu sholat itu tidak kemudian Nabi sendiri yang menentukan. Itu adalah sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sholat itu adalah rangkaian dari sholatnya para nabi. Sholat 5 waktu itu rangkaian dari sholatnya para nabi. Saya tunjukkan. Sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu sehari semalam Nabi sholatnya hanya waktu subuh. Sholat itu hanya sekali, yakni waktu subuh. Sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. Kemudian zuhur itu sholatnya Nabi Daud. Zuhur itu sholatnya Nabi Daud. Asar itu sholatnya Nabi Sulaiman. Asar itu sholatnya Nabi Sulaiman. Kemudian maghrib itu sholatnya Nabi Yakub. Maghrib sholatnya Nabi Yakub. Isya itu sholatnya Nabi Yunus. Jadi 5 waktu ini adalah rangkaian dari sholatnya para nabi sebelumnya. Tujuannya apa? Kenapa malaikat Jibril mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW sholatnya para nabi-nabi sebelumnya? Tujuannya adalah untuk menghormati, untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ini diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, maka
sholat 5 waktu ini tidak boleh diubah. Ini bagian daripada usuluddin, dasar-dasar agama. Dan tidak boleh, dan tidak ada ulama yang mempertentangkan masalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak ada. Yang dipertentangkan kali-kali angkat tangan ketika sholat, ya, itu yang dipertentangkan, atau ada perbedaan pendapat. Bagaimana caranya niat? Nah, itu yang diperdebatkan. Bagaimana apa yang dibaca di dalam sholat. Tapi kalau untuk sholatnya ini tidak ada yang memperdebatkan. Karena ini sifatnya sama. Ini langsung Rasulullah diajarkan malaikat Jibril. Terakhir ibu, karena ini adalah perintah Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus menjadi tujuan pokok hidup kita, harus menjadi ibadah utama kita. Jangan sampai kali ada sedekah biarkan. Kalau merasa banyak kelebihan silakan sedekah, kan tidak ada kewajiban kecuali yang terkait dengan zakat. Tapi kalau sholat ini hal pokok yang menjadi ibadah kita. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat adalah sholat. Bila saluhat amalu wa ila fasadat amalu. Kalau sholat yang baik, maka insya Allah semua amalnya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka mungkin selain sholat, amal selain sholat juga ikut rusak. Loh, kok sampai begitu? Karena Al-Quran sudah tegas, akhirnya sholat. Tegakkan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jalankan sholat. Sebab sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan. Dan ini bisa dibuktikan kalau sholatnya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun dan khusyuk. Tapi kalau sholatnya kayak ayam ngumpul jagung, nggak bisa jamin saya. Kalkul ya, saya nggak bisa jamin. Sholat yang bisa tanam di fakta wal itu sholat yang dilaksanakan dengan dihayati, dipahami apa yang dibaca, diangan-angan apa yang dikerjakan. Insya Allah kalau ketika apa yang dibaca itu diangan-angan, apa yang dibaca itu dipahami, apa yang dilaksanakan itu dirasakan, dihayati, insya Allah sampai digigit nyamuk segede gajah-gajah pun nggak bakalan terasa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab kena panah, cara supaya tidak terasa cempana itu dicabut, maka Sayyidina Umar sholat dulu. Saya sholat dulu, nanti ketika saya sudah sholat, tolong panah yang menancap di paha saya ini dicabut. Itu kalau makomnya sholatnya para aulia, para sahabat. Kalau makom sholatnya para ibu-ibu ini ketika Allahu Akbar, di luar ada yang ada tukang kredit, ada tukang
jualan perabot rumah tangga, buru-buru dipercepat sholatnya, keburu perabot rumah tangganya yang jualan perabot rumah tangga berhenti. Goceng gitu ya. Goceng Ini sekarang itu saya yakin ibu-ibu yang usianya sudah nampak 40 tahun sudah menyadari, sudah tahu tata cara untuk sholat yang khusyuk menghadap kepada Allah. Ya Pak Ustaz, rahasianya apa? Di dalam Al-Quran rahasianya laksanakan terus menerus. Di dalam Al-Quran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal terus sembah Tuhanmu sampai satu saat nanti kamu akan dapat ilmu yakin dari Allah. Terus wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus sembah. Jangan, Pak, saya kalau sholat kayak kosong, kayak nggak ada apa. Terus sholat terus. Nanti suatu saat kamu akan menemukan satu titik di mana kamu bisa merasakan indahnya, nikmatnya sholat. Itu resepnya. Pokoknya sholat terus. Yakin nanti suatu saat dan saya kasih resep aja, merasakan ketika sujud di malam hari, di tengah malam, itulah titik nanti biasanya akan membiasakan kita untuk seperti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Bapak kan mau banget itu kalau sudah menemukan titik, rasanya nikmat sekali ya Allah, damai sekali. Masalah itu bilang kalau sudah menemukan titik, inilah yang disebut dengan makrifat. Dan itu harus kita miliki. Itu harus kita miliki. Makrifat ini. Seakan-akan kita melihat Allah. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa melihat Allah, tapi sesungguhnya yang harus kita rasakan, Allah pasti melihat kita. Itu titik yang kita cari. Kalau di dalam sholat belum bisa menemukan apapun di dalamnya, maka orang akan merasa ragu-ragu dengan apa yang dia laksanakan. Tapi kalau sudah pernah merasakan titik di mana dia merasa ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah nanti akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita yakin semuanya ini adalah masuk untuk menggugurkan kewajiban, belum menjadi sesuatu yang wajib untuk kita. Masuk semuanya. Saya masih punya kewajiban daripada nanti. Masih begitu. Tadi belum ada di dalam Rasulullah Allah. Saya mau kepengen. Saya ini butuh kepada Allah. Saya mau sholat. Saya yakin ibu-ibu ini masih belum banyak yang bisa menemukan titik di mana kita bisa ada seperti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bisa merasakan ya Allah, sudah akhirnya dunia ini sudah tidak ada apa-apanya, sudah tidak ada manfaatnya. Yang terindah itu ketika kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Baiklah, resepnya adalah kita terus kita beribadah, kita sholat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belum merasakan apapun, tapi suatu saat yang nanti saya yakin ibu-ibu akan merasakan satu titik di mana ibu merasa ada di hadapan Allah, merasa berada, bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata batin. Dan nanti kalau sudah bisa merasakan dia menjadi kebutuhan sholat itu bagi kita, akan merasa menjadi kebutuhan sampai nanti satu saat kita tidak mau berhenti sholat karena saking senangnya kita langsung berbincang
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya ilmu batin itu akan bisa mengetahui yang orang lain tidak tahu. Sampai nanti sebagaimana ceritanya Imam Ghazali sampai tahu kapan waktunya beliau mati. Imam Ghazali itu gara-gara sudah ada makrifat di dalam dirinya sampai tahu kapan dia akan mati. Karena sudah tahu kapan akan mati, sudah dipersiapkan kain kafannya. Ini loh besok kain kafan untuk saya, tolong dipakaikan untuk saya. Itu Imam Ghazali. Jadi kesimpulan di dalam peristiwa malam ini, malam Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mari kita laksanakan, kita terus laksanakan, kita terus tegakkan sholat 5 waktu kita, jangan sampai kita tinggalkan. Karena itu perintah utama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan peringatan malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini bermanfaat bagi kita, bisa kita ambil hikmahnya bahwa ada kewajiban yang benar-benar sangat besar kepada kita yang menjalankan sholat 5 waktu. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dan anak cucu kita dijadikan orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kabulkanlah doa-doa kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin. Wassalamu warahmatullahi ta'ala sayyidina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat wa tamdhilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat lil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa husna thawab man qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa halalna wa ma sata'na wa sata'na wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyan rasulillah wa rahmatan nazila wa barakatan syamila muhdi wa naqdimuha ila Allah wa Mustafa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa ala al-amilin wa al-mustaghfirin wal mukhlisin khususan ila abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanassala bainahuma ila yaumiddin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin wal ruhaniyin wa ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila khususan sahibi hadhihi wilayah wa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha Bariya rahya khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ustadina wa nakhusus khususan ila man istama'na hauna bisababi wa ajri wa nakhusus khususan ila arwahi man usida fi hadal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum Allahumma ij'al quburahum رابطا بهذا الجنان ولا تجعل كفرا كفر النيران اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا علما الا سترته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا عسرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا قضيتها إنك على كل شيء قدير اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير يا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير سلمنا من عذاب السعير وادخلنا الجنة على السرير الشفاعة البشير النذير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوب أولادنا فتوح العارفين يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق ارزقنا برزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب واستعملنا صالحا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu, sedikit saya tambah, gak usah banyak wirid. Kalau sudah punya wirid silakan dilanjut, berisiko makan. Kalau ingin dekat